Kalau Allah Ta'ala, kalau seorang hamba doa menggunakan Ismullah Al-A'zam ini, Allah pasti ijabahi permintaan dia. Para ulama berbeda pendapat. Kalau di fadilah amal, diantaranya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, al hayyul qayyum inilah Ismullah Al-A'zam. Banyak beberapa pendapat. Lah waktu itu ada seorang santri datang kepada gurunya, Pak Yai, saya minta ijazah amalan doa wirid Ismullah Al-A'zam. Kata gurunya, kamu nggak layak, kamu belum tingkatannya dapat ini, katanya. Dia berkali-kali nggak diterima, besok minta lagi, nggak terima kapan-kapan minta lagi. Akhirnya kiainya itu bilang, coba kamu, saya dapat ijazah ini nanti, ada beberapa tahapan. Kalau pengen tahu sebentar, kamu suruh ke pasar dulu. Ke pasar, lihat suasana pasar. Apa yang paling terkesan oleh hatimu, cerita pada saya. Maka sampai ke pasar itu, dia lihat ada seorang kuli yang sudah tua, fisiknya lemah, tapi punya tuan atau bos yang begitu galak. Ketika salah sedikit dimarahi, kadang dipukul. Dia ini sudah tua, fisiknya lemah, sedangkan bosnya tuh kuat. Kalau dia buat kesalahan sedikit saja, dimarahi, bahkan dipukul, diajar nggak karuan. Santri tadi lihat jengkel hatinya. Ini orang kok nggak punya akhlak sama sekali, katanya. Maka santri tadi cerita kepada gurunya, tadi yang kamu lihat apa? Kata sang santri tadi, saya lihat tadi gini-gini, kasihan saya lihatnya. Maka kata gurunya mengatakan, andaikan kamu punya Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, kalau seorang doa pasti dikabulkan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Maka sang murid tadi mengatakan, kalau saya punya Ismullah Al-A'zam, saya lihat orang seperti itu, walaupun saya nggak diperlakukan, saya doakan supaya dia Allah balas, Allah adab dia. Maka kata gurunya, lah itu yang bikin kamu nggak dapat Ismullah Al-A'zam itu, ya itu. Kata gurunya, orang tua yang kuli lemah, yang dipukuli, itulah yang ngajari saya Ismullah Al-A'zam, katanya. Jadi secara zahir dia ini bukanlah orang istimewa, tetapi hatinya itu punya sifat sabar yang luar biasa. Wallahu alam, saya dapat cerita dari beberapa teman. Waktu acara Gus Khalil Ahmad, acara alumni kalau nggak salah di Riau, kadang Gus Ahmad kan cerita manakib guru-guru beliau. Waktu itu ketika di Mekah atau di mana lupa, yang jelas Gus Ahmad pernah ketemu dengan salah seorang yang masyhur dengan kewaliannya dan kealimannya. Maka ulama tadi cerita, ayahmu itu di dunia ini nggak dikenal, tapi kalau di langit sana dikenal di kalangan para wali-wali Allah Ta'ala. Singkat cerita, termasuk amalan yang membuat derajatnya tinggi adalah karena punya sifat sabar yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin, Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam segala hal, itulah yang menjadikan seseorang itu punya derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi dulu Syekh Uzair juga pernah ngasih nasihat, kalau doa jangan doa minta sabar tok. Kalau kamu minta doa sabar, maknanya kamu minta supaya diberi ujian-ujian, sehingga akan datang namanya sifat sabar. Ya, doa itu dilengkapi, jangan minta sabar saja, ya minta sabar, minta syukur, hati yang sabar, dan mudahkanlah seluruh urusan-urusan kami.
minta hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan halaman 60. Di bab keempat, pilar-pilar kebahagiaan. Dalam bab keempat ini nanti seluruh nasihat itu isinya ada 5. Kalau kita urut dari awal oleh Syekh Ibnu Hajar dikelompokkan, nasihat yang isinya cuma 1, kemudian nasihat isinya 2, nasihat isinya 3, nasihat isinya 4, sekarang nasihat yang isi dari nasihat itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda. Di sini ada teks Arab yang banyak kekeliruannya. Man ahana khamsatan khosiro khamsah. Barang siapa meremehkan 5 perkara, 5 kelompok ini, ia akan rugi dalam 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khosirat din. Barang siapa meremehkan, tidak menghormati, merendahkan para ulama, ia akan rugi dalam urusan agamanya. Karena al-ulama warathatul anbiya. Agama ini yang membawa adalah para anbiya, penerusnya adalah para ulama. Kalau seseorang itu meremehkan para ulama, maka urusan agama tentu pasti dia akan rugi. Bahkan dalam kitab At-Tibyan dikatakan darah para ulama itu racun katanya. Maksudnya bagaimana? Namanya racun itu walaupun 1 tetes ya tetap bahaya. Begitu juga darah ulama, kehormatan ulama itu racun. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang itu sampai mencoreng harga diri ulama, termasuk wali-wali Allah Ta'ala, maka maknanya dia akan kena musibah yang berat. Seperti orang itu kalau minum racun walaupun sedikit bisa mati, minimalnya sakit. Kalau seseorang itu tidak menjaga hati dengan para ulama dan wali-wali Allah Ta'ala, walaupun remeh, itu nanti akibatnya juga besar. Ada hadis mengatakan man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti wali-wali Allah Ta'ala, maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengumumkan peperangan dengan dia. Kata Syekh Ubaid cerita, dulu ada wali Allah, dua-duanya sama-sama wali, tapi beda tingkatan. Yang satu derajatnya lebih tinggi daripada yang kedua. Suatu ketika wali yang kedua derajatnya lebih rendah ini cekcok dengan pembantunya wali yang derajatnya lebih tinggi. Pembantunya cerita dengan wali tadi, maka wali yang derajat lebih tinggi marah kepada wali yang derajatnya rendah tadi. Sampai lama sekali. Singkat cerita, wali yang derajat rendah tadi sakit parah. Ketika ditalkin, padahal dia masyhur dengan ibadahnya, kuatnya ibadah, ketika ditalkin itu ajib, mengucapkan kalimat syahadat itu sulit dan nggak mati-mati. Sakit parah mau mati, sekarat nggak mati-mati, ditalkin nggak bisa mengucapkan. Sampai kabar ini terdengar oleh pembantunya wali yang derajatnya lebih tinggi. Maka dia jenguk, kasihan. Maka dia mikir, apa ini sebabnya? Dia ini bukan ahli maksiat, masyhur dengan kewaliannya, kok sulit mengucapkan kalimat tauhid? Aneh, matinya pun kok sulit. Maka dia mikir, oh ini kelihatannya guru saya marah pada dia dulu gara-gara dia nyinggung hati saya. Jadi gara-gara dulu cekcok dengan pembantunya marah, gurunya tersinggung juga. Akhirnya si pembantu ini datang kepada gurunya memintakan maaf atas nama si wali yang tadi sekarat tadi. Ketika sang wali derajatnya tinggi tadi mengatakan, ya sudah saya maafkan,
Seketika itu juga ditalkin langsung mengucapkan kalimat tauhid kemudian meninggal dunia. Ya. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka hati-hati dengan wali-wali Allah. Lalu siapa wali-wali Allah? Memang wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Derajat terendah wali Allah adalah orang iman. Allahu waliyul ladzina amanu. Wali orang-orang iman itu semuanya adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Maka perlu hati-hati. Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda di hadapan Hajar Aswad, Ka'bah Baitullah, engkau ini singkatnya Nabi menyebutkan beberapa keistimewaan. Di antaranya Allah mengharam di sekeliling Ka'bah itu kan ada tanah haram. Di tanah haram ada tertib khusus bagi jamaah haji atau umroh, tidak boleh nyabut rumput. Ada binatang nggak boleh dipelitas walaupun itu semut. Berbuat kemaksiatan di tempat tersebut dosanya dilipat gandakan. Kalau orang membunuh saudara muslim tanpa sengaja di fikih, maka nanti kena denda ringan 100 unta, tapi untanya itu yang harganya tidak terlalu mahal. Tapi kalau ini terjadi di tanah haram, maka nanti dendanya jadi denda berat 100 unta, tapi jenisnya itu jenis yang mahal-mahal. Begitu juga Allah Ta'ala mengharamkan seorang mukmin kehormatan dan darah dia untuk dicorengkan dan dialirkan tanpa hak. Kalau Syekh Ubaid dalam bayan-bayan beliau mengatakan nanti menjelang hari kiamat Ka'bah itu dihancurkan. Tetapi ketika Ka'bah hancur, maka tidak terjadi kiamat. Terjadi kiamat kapan? Ketika di muka bumi sudah tidak ada satupun orang yang beriman. Padahal kita lihat jamaah haji dari Indonesia ke sana, di antara yang diincar adalah tawaf di Baitullah Ka'bah. Mereka kadang menyentuh untuk ambil barokah daripada Ka'bah. Padahal derajat orang iman jauh lebih tinggi daripada Ka'bah. Maka serendah-rendahnya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi tetap wali-wali Allah itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada wali kutub, ada wali abdal, nanti ada kubdul atop, pimpinan wali sedunia, bermacam-macam. Kemudian yang kedua, maka dulu pernah nasihat, termasuk nasihat terakhir Syekh Muzair kepada teman-teman tahasus yang terakhir, nasihat dengan beliau 2014an itu sebelum Ramadan teman-teman tahasus tasyakuran yang nasihat dari Kiai Uzairon, kemudian Ramadan 23 Ramadan belum meninggal dunia. Termasuk nasihatnya ini, dalam perjuangan agama itu kita harus menanamkan kecintaan kepada para ulama. Kalau kita memperjuangkan agama tetapi menanamkan kebencian kepada para ulama, maka sebenarnya itu bukan membangun agama, tapi justru merobohkan agama. Karena ya pewaris para anbiya, yang bawa agama itu para anbiya, penerus mereka adalah para ulama. Kalau kita jauhkan umat dari ulama, berarti menjauhkan mereka dari pilar-pilar agama. Kalau dalam usul-usul dakwah, pilar-pilar agama, berarti nanti kelihatannya amal agama tapi sebenarnya jauh dari agama. Dalam seorang ulama masyhur dengan kewaliannya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau nggak salah dalam kitab Lawaqihul Anwar, beliau mengatakan jauhilah sufi-sufi yang jahil, kelihatannya sibuk dalam agama perasaannya, tapi sebenarnya mereka ini jauh dari agama.
kalau beberapa orang kelompok yang mereka mengaku sebagai ahli agama, bahkan mungkin ahli-ahli zikir, ahli-ahli wirid, tetapi mereka urusan ilmu syariat lemah. Mungkin ada berita-berita ini lebaran, kalau kemarin Idul Adha, kemarin kan ada lebaran hari Sabtu, hari Ahad, ada lebaran itu hari Jumatnya. Atau mungkin berapa tahun yang lalu tuh ketika 2014 saya keluar di Jawa Barat, itu ada seorang ulama tanya, itu ada di Sulawesi Torikot katanya ngakunya Naksabandi, tapi lebaran itu 2-3 hari sebelum pengumuman pemerintah. Itu bagaimana? Ya itulah termasuk bentuk yang disebut sufi-sufi jahil. Kelihatannya amal agama tetapi tidak punya pondasi ilmu syariat, akhirnya sebenarnya bukan mengamalkan agama. Mereka nggak paham karena keyakinannya begitu, udah tahu dia kan nggak benar gitu ya. Kebanyakan seperti itu karena salah paham, maka disebut sufi-sufi yang jahil bodoh. Kadang-kadang mungkin juga pernah berjumpa, kata-kata ini benar tetapi salah tujuannya. Daripada sholat jamaah di masjid nggak khusyuk, yang penting mendingan di rumah khusyuk. Kalau diterus-teruskan nanti bahaya. Bahkan kadang-kadang dalam memahami nasihat orang-orang sufi itu harus dibekali dengan ilmu syariat yang kuat. Kan nanti mungkin ada, mungkin sebagai ulama ada syariat, ada torikot, ada hakikat, ada makrifat. Nah kadang-kadang bagi kita yang orang-orang dakwah sibuk ibadah, nanti kadang mereka negur itu cuma syariat, nggak ada hakikatnya. Kadang-kadang seperti itu. Mereka yang terjun dalam sufi tidak dalam bimbingan seorang ulama yang ahlinya, tidak punya bekal ilmu syariat yang kuat, nanti diantara efek samping kalau nggak hati-hati jadinya seperti itu. Kelihatannya itu benar tapi salah. Karena dalam memahami makalah-makalah sufi itu kadang-kadang mereka kalau sudah tawajuh kepada akhirat itu kadang-kadang suatu fat itu kadang-kadang melampaui batas, tidak bisa difahami kecuali orang-orang yang terjun dalam bidang itu. Kadang-kadang mereka mengatakan ada kata-kata itu maksiat yang sedikit yang membuat hati tawadhu lebih baik daripada ibadah yang membuat hati sombong. Ini kalau diterus-teruskan nggak dibekali ilmu syariat yang kuat, ya seperti tadi, sholat ke masjid kalau riya apa gunanya, mendingan di rumah sholatnya ikhlas. Nah, nanti ada orang baca Quran gitu juga, baca Quran nggak ikhlas, nggak ada pahalanya, malah dapat dosa. Nggak baca Quran tapi nggak sombong kan malah dapat pahala. Jadinya tuh rusak nanti jadinya. Nah itu diantara memahami ilmu tasawuf tetapi tidak didasar dengan syariat yang kuat. Fikih dan tasawuf itu nggak bisa dipisahkan. Fikih saja nggak ada tasawuf nggak maksimal, tasawuf nggak ada fikih juga bahaya juga. Harus digabungkan kedua-duanya. Nah, kadang-kadang ada kalau di Indonesia itu kan dari fatwa NU ada torikot muktabaroh, torikot yang punya sanad sambung kepada Rasulullah. Nanti ada torikot itu ghairu muktabaroh, tidak diakui oleh kalangan para ulama. Itu biasanya karena sanadnya itu nggak sambung. Nah, ketika nggak punya sanad yang sambung kepada Rasulullah, jadi istilahnya beda dengan pesantren. Kalau pesantren itu belajar kitab itu, walaupun dia bukan orang pesantren, cuman modal dia punya bisa bangun pesantren, dia ahli dalam memberi nasihat, ngundang ustadz suruh ngajar, bisa jadi kayaknya. Tapi kalau urusan torikot nggak bisa, harus dapat izin resmi dari gurunya, kamu boleh pimpin torikot.
Kalau nggak dapat, nggak boleh. Dan kadang-kadang ketika tarekat yang ghairu muktabaroh, atau sebenarnya ini tarekat yang diakui para ulama, tapi orangnya kok nyeleneh, itu diantaranya kadang-kadang dia ini belum dapat izin dari gurunya mendirikan tarekat, tetapi memaksakan diri. Jadi kadang-kadang walaupun tahapan tarekatnya sudah tuntas, tapi kalau dia ini nggak dapat izin, nggak boleh. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau ngaku-ngaku sudah dapat izin padahal belum dapat izin, itu nanti jadinya sesat menyesatkan. Allah. Kemudian yang kedua, man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa meremehkan penguasa, maka dunia pasti akan merugi. Karena urusan pengaturan zahir, pemerintah yang menguasai ya para pemerintah dan pejabat. Kalau kita tidak punya hubungan baik dengan mereka, urusan keduniaan tentunya kita juga bermasalah. Yang zaman dulu saya lupa, kalau nggak salah zamannya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani, zaman ulama dulu, generasi setelah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Di Baghdad dulu pernah kepemerintahan itu dikuasai oleh orang-orang yang punya paham Mu'tazilah. Termasuk paham Mu'tazilah itu mereka punya kefahaman Al-Quran itu makhluk. Kemudian surga neraka saya lupa, nggak ada atau lupa saya. Beberapa punya akidah. Mereka punya akidah nanti tidak ada istilah melihat zat Allah itu nggak ada. Itu kata orang-orang Mu'tazilah, punya akidah yang beberapa yang agak nyeleneh. Seperti termasuk akidah orang Mu'tazilah itu mereka punya akidah seluruh kebaikan itu dari Allah, tapi kalau keburukan itu bukan dari Allah. Di Allah Ta'ala harus memberi yang terbaik untuk seorang hamba. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, baik yang buruk semuanya yang menakdirkan adalah Allah Ta'ala. Orang Mu'tazilah mereka mengatakan imannya Abu Bakar itu yang menakdirkan Allah. Tapi kalau kekufuran Abu Jahal itu terjadi bukan atas kehendak Allah katanya. Ini keliru. Nah, pernah zaman dulu Baghdad itu dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka para ulama itu mengatakan, kenapa seperti itu? Ya kesalahan para ulama sendiri. Kenapa tidak mau menjaga hubungan baik dengan para umara? Sehingga mereka didekati oleh orang-orang yang pahamnya Mu'tazilah. Akhirnya pemerintah dikuasai orang Mu'tazilah, sehingga memaksa seluruh lapisan masyarakat agar punya akidah-akidah Mu'tazilah. Maka ya juga perlu penting menjaga hubungan dengan para umara dengan cara sesuai tertib syariat. Kemudian wa man istakhaffa lil al-jiran khasiral manafi. Barang siapa yang tidak menjaga hubungan baik dengan tetangganya, maka dia akan kerugian, tentu akan jauh dari pertolongan. Banyak beberapa riwayat hadis pentingnya untuk menjaga hubungan baik dengan para tetangga. Suatu hadis menjelaskan saking seringnya malaikat Jibril datang Nabi memberi nasihat agar menjaga hubungan baik dengan tetangga, maka Nabi memahami hampir-hampir seolah-olah tetangga ini dapat harta waris. Saking kuat. Maka penting menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dalam suatu hadis dijelaskan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga dia mencintai tetangganya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam suatu hadis kaitan dengan adab-adab makan itu termasuk adab ketika masak. Daging khususnya itu kuahnya yang banyak. Supaya apa? Bisa dibagi rata kepada tetangga-tetangga. Ya.
Kemudian yang keempat, wa man istakhaffa bil aqriba khasral mawaddah. Barang siapa meremehkan kekeluargaan, kekerabatan, maka dia tidak akan memperoleh kasih sayang. Di dalam agama ini dituntut kita menjaga hubungan baik kepada seluruh umat Islam, secara khusus kepada kaum kerabat. Sehingga sedekah yang utama itu sedekah kepada kaum kerabat, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Dulu Syekh Uzair ketika ngaji Hayatus Sahabah bercerita tentang ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Maka waktu itu yang dikumpulkan adalah dari Bani Abdi Manaf kalau nggak salah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kakek yang kelima, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Muttalib. Berarti ayah, kakek, buyut, kemudian cangga. Yang masih satu cangga itu namanya kerabat dekat. Nah, sedekah itu yang paling bagus kepada kerabat. Kalau kita punya tetangga, yang didahulukan tetangga yang ada hubungan kerabat, kemudian tetangga yang dekat pintunya dengan rumah kita. Dalam satu hadis, sedekah kepada kerabat pahalanya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menjaga hubungan kekerabatan. Tapi kalau sedekah kepada bukan kerabat, ya dianggap sedekah gitu saja, nggak dapat pahala menjaga hubungan kekerabatan. Hadis yang menjelaskan bahwasanya kalau mungkin secara bahasa ada istilah silaturrohim, menyambung hubungan kekerabatan, itu memang sebenarnya ditujukan kepada kerabat yang ada hubungan nasab. Kalau kepada saudara muslim yang nggak ada hubungan nasab, itu bahasa hadisnya ziarah. Jadi kalau yang ada, cuman dalam bahasa Indonesia kata silaturahim itu umum. Pokoknya kepada saudara-saudara muslim baik kerabat maupun bukan, itu namanya silaturahim. Tapi sebenarnya kalau dalam hadis-hadis itu yang dimaksud silaturahim menyambung hubungan kekerabatan yang memang orang ada hubungan kerabat. Nasab. Nasab itu cenderung kepada darah, bukan hubungan mertua. Mertua itu bukan kerabat, walaupun itu mahal. Tapi kalau nasab itu memang ada hubungan kerabat, itu yang ada hubungan darah. Kadang-kadang kita ini lebih menjaga hubungan baik dengan keluarga mertua daripada keluarga sendiri, itu keliru. Seharusnya lebih mendahulukan keluarga yang ada hubungan nasab, bukan dari bisa. Itu beda. Kemudian yang kelima, wa man istakhaffa bi ahlihi khusrati bal ma'isyah. Barang siapa meletakkan hubungan kekeluargaan, maksud keluarga di sini adalah anak dan istri. Kalau keluarganya atas itu kerabat, bukan kekeluargaan, kekerabatan. Kalau yang kelima, meletakkan, meremehkan hubungan kekeluargaan, maksudnya dengan anak istri orang tua, dia akan hina kehidupannya, tidak akan mendapatkan ma'isyah, thayyibur ma'isyah, kehidupan yang nyaman. Dalam suatu hadis, baiti jannati, rumah itu adalah surga. Kapan ini bisa wujud? Ketika bisa hubungan yang harmonis dengan anak, orang tua dan istri. Tapi kalau seorang tua nggak bisa berhubungan baik dengan orang tua, anak, istri, maka bukan baiti jannati yang satu rumah, orang tua kita, anak kita atau istri kita. Kalau kita nggak bisa jaga, ya nanti bukan baiti jannati, menjadi baiti nari.
dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan termasuk musibah atau azab Allah kepada orang-orang kafir adalah mereka disusahkan dengan ulah anak istri mereka. Di orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu mereka termasuk kalau orang kafir azab, kalau orang iman yang maksiat peringatan Allah kepada dia adalah hati sumpek melalui anak dan istri dia. Bagi orang yang dia full taat itu suatu derajat untuk meninggikan derajat dia. Tapi bagi orang seperti kita yang banyak maksiatnya ini sebenarnya teguran dari Allah agar kita senantiasa segera bertaubat. Anak istri itu adalah bawahan kita. Ketika mereka berbuat buruk, akhlaknya itu menyakitkan hati kita, karena anak istrinya mengendalikan Allah, sebenarnya itu peringatan buat kita. Kamu hatimu sumpek gara-gara anak istrimu yang gak taat. Sebenarnya itu gara-gara kamu yang gak taat kepada penciptanya, pencipta kamu, Tuhan kamu, sehingga Allah jadikan anak buahmu membuat hatimu sumpek. Ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu bisa terwujud ketika bisa menjaga hubungan baik anak dan istri. Lah anak dan istri itu akan berbaik dengan kita tidaklah harus dengan memberikan fasilitas yang nyaman betul, memeluangkan waktu yang banyak untuk mereka, tidak harus. Terus bagaimana? Yang inti itu bisa menata hati anak istri supaya dia ini ridho dengan keadaan kita. Kalau urusan harta yang diberikan Nabi kepada istrinya belum tentu semuanya banyak. Bahkan banyak riwayat walaupun sebenarnya Nabi sudah memberikan nafkah yang standar, tapi mereka karena saking seringnya sedekah tidak pernah menuntut urusan rezeki kepada baginda Nabi. Mereka kadang-kadang sudah biasa 3 hari dapur nggak nyala tuh hal biasa. Mereka nggak pernah ceritanya makan 2 hari kemudian kenyang terus, nggak pernah. Bahkan tidak pernah sehari pagi dan petang makan sampai kenyang tuh nggak pernah. Pasti kalau pagi kenyang sorenya tidak. Tapi keluarga tetap harmonis. Nabi itu juga sibuk takazah. Bahkan istri beliau banyak. Tentunya tidak setiap hari istrinya didatangi, tapi mereka tetap baiti jannati. Kenapa? Hatinya, pengaruhnya itu hatinya. Maka keluarga itu akan timbul baiti jannati kalau seorang suami bisa menata hati istri. Kadang-kadang istri komentar ini bukan karena kita sibuk takazahnya, tetapi kita tidak bisa menata hati istri kita supaya senang ketika kita menyambut takazah agama. Seperti para sahabat, istri itu malah senang ketika suaminya jihad fisabilillah, syahid fisabilillah. Bahkan istri sumpek kalau istri suaminya nggak mau berjuang. Dulu Syekh Hozer itu ketika acara wali santri, biasanya kan sawal wali santri, terakhir dengan beliau, memang wali santrinya hawanya berbeda. Kalau dulu itu tarhib, isinya cerita bagaimana pentingnya memondokkan anak, keuntungan memondokkan anak, korban untuk anak mondok. Tapi tahun itu tidak, beliau banyak memberi ijazah amalan dan doa. Termasuk yang beliau sampaikan, orang tua itu kadang-kadang doa untuk anak itu detail betul, banyak sekali. Perasaannya komplit, ternyata nggak komplit. Anaknya dikirim pondok, ya Allah jadikan anak saya hafid, alim, lulus daurah, tahasus keluar setahun. Gambarannya tuh bagus, ternyata doanya masih kurang komplit. Kurang apa? Tertib di pondok. Ternyata anaknya pandai, hafid Quran, juara, wali santri disebut, tapi ternyata namanya nomor 1 di keamanan tarbiyah, masyhur dengan kenakalannya.
Jadi anaknya bukan anak yang soleh. Maka di Al-Quran Allah Ta'ala mengajari kita kalau doa itu ikut nih di Al-Quran itu loh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anak istri saya itu penyejuk hati saya. Itu simpel tapi lengkap. Kadang-kadang orang itu gambarannya pengen anak atau istri menantu hafid Quran, lulus daurah sudah setahun, kalau perlu maulana. Ternyata masih kurang apa? Akhlaknya yang baik belum. Ya belum tentu. Kita lihat dalam dakwah sendiri tidak setiap yang pernah 4 bulan bisa istiqomah dalam dakwah. Berarti ada teori, ada praktek. Begitu juga walaupun itu ustadz, belum tentu amalannya seperti ilmu yang dia miliki. Akhlaknya juga belum tentu seperti itu. Maka kadang-kadang kita tuh doa tuh perasaannya komplit tapi sebenarnya belum komplit. Tapi lebih lengkap dan Allah lebih tahu. Nilainya tertinggi, jodohnya dekat, kemudian di juara kelas, lebih dari itu, lebih dari itu, sehingga menyejukkan pandangan. Kadang-kadang salah satu kalau nggak salah itu putrinya Syekh Sa'id Ibnul Musayyib, kalau nggak salah, saya lupa zaman tabi'in. Beliau ini putrinya dilamar oleh para pejabat dari Bani Muawiyah, tidak ada yang diterima. Tapi malah putrinya dijodohkan dengan seorang santri yang sangat miskin dengan mahar yang rendah. Dan ketika dijodohkan itu di rumahnya tuh makanan cukup dimakan hari itu pun makanan yang sederhana di pojok rumah, roti yang kasar. Ketika dinikahkan malam pertama ditemukan diantar ke rumahnya oleh Syekh Sa'id, itu diantar ke rumah suaminya, maka baru masuk istrinya nangis. Maka kata sang santri tadi, sudah sedih nih putri gurunya kok nangis. Artinya perasaan sang suami, mungkin istri saya kecewa karena saya ini seorang santri yang miskin, rumahnya jelek, gubuk reot, makanan juga seperti itu. Dia kelihatannya sedih ketika masuk rumah, lihat di pojoknya ada makanannya kok sederhana. Setelah dia minta maaf dan sebagainya, kata sang istri, saya menangis bukan karena makanan itu kok sederhana, justru yang bikin nangis kenapa di rumah ini masih ada makanan itu kan. Karena kata ayah saya, kamu tuh orang zuhud. Orang tuh kalau zuhud nggak pernah nyimpen makanan untuk hari besok. Nah ini saya masuk sini kok ternyata kamu masih nyimpen makanan untuk hari besok. Saya sedih, ternyata kamu bukan seperti yang diceritakan ayah saya. Kadang-kadang wanita yang soleh betul itu menggembirakan hati. Betul kelihatannya. Tapi kalau kita derajatnya belum seperti itu, justru kita yang susah. Kalau kita punya istri seperti itu, kira-kira bagaimana? Sudah siap hidup seperti itu atau belum? Bukan gara-gara mewah, ada makanan yang tersisa itu pun dimarahi oleh istri. Terus kalau ketemu wanita yang solehah, baru nikat qabdu nikah, kemudian istri yang nakib, tirakatan 4 bulan dulu puasa, terus bagaimana? Malam markas istrinya yang dorong, waktu nisab kok 3 hari kurang, 10 hari baru pulang sebentar, berangkat sana, diusir untuk berangkat fisabilillah. Kalau hati kita nggak kuat kan kita yang kesusahan. Ya enaknya tuh dengan orang yang sederajat. Dan Allah Ta'ala lebih tahu apa yang membuat hati kita senang daripada diri kita sendiri. Kadang kita keluar, saya dulu pernah keluar ke India, mungkin mirip cita kita Pak Karno yang kemarin dipilihkan kapal yang jelek. Saya gitu juga ketika keluar ke India,
tafakut uang dipegang amirnya, amir orang India. Itu kita 3 hari di kereta India yang seperti itu, Masya Allah, dan itu panas sudah mencapai 30 derajat. Terus di kereta api kalau jalan nggak terlalu panas, tapi kalau lagi berhenti, Masya Allah. Kemudian kita dibekali makan nasi yang cukup makan sehari, sisanya dibelikan roti. Makan itu kalau pagi cuma roti tawar 1 keping ditambah selai itu saja. Habis itu enggak, kalau pengen beli-beli katanya harus ngomong dulu dengan amirnya. Ternyata bukan karena uangnya habis, sampai Markas itu uangnya masih banyak, tapi sengaja enggak dibelikan. Supaya apa? Nanti bisa digunakan tagasa supaya jaraknya lebih jauh lagi. Daripada dibelikan makanan, lebih baik untuk nyambut tagasa yang lebih jauh. Enggak apa-apa 3 hari di kereta, makan cukup sekeping roti. Masya Allah, kita sudah lemes. Masya Allah, saya Markas agak dongkol-dongkol gitu. Kita kan belum tingkatannya seperti itu. Kita mau ada kawan tasakuran, mau beli kambing, target, jangan. Daripada kamu buat beli kambing, gunakan infak fisabilillah aja. Nggak usah mayoran, nggak usah. Kita mau makan daging itu dimarahi, nggak usah. Ini uang saya sendiri, walaupun nggak pakai uang jamaah, mendingan kamu simpan untuk tagasa lebih jauh sana. Bikin makan sendiri daging gitu, dimarahi sama amirnya. Mayoran nggak boleh gitu. Masya Allah. Kalau kita punya istri yang seperti itu kan, kalau belum tingkatannya kita sendiri yang susah. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dalam fadilah sedekah yang akhir, kisah putra Harun ar-Rasyid, kan beliau punya 1 putra yang kehidupannya jauh berbeda dengan Harun ar-Rasyid. Pakaiannya sederhana, mungkin sudah kusut itu. Sehingga beliau pernah, Harun ar-Rasyid kumpul dengan para menteri. Beliau kan Amirul Mukminin, pimpinan umat Islam ketika itu sedunia, bukan presiden, sedunia. Kemudian kumpul dengan para pejabat, pakaiannya mewah-mewah. Kemudian putranya dengan pakaian yang sudah usang datang ke situ. Sampai seorang pejabat itu nyindir, ini putra khalifah ini kok membuat malu khalifah, apa enggak ada pakaian yang lebih bagus daripada ini? Masa putra khalifah pakaiannya kok, kalau kita mungkin pakaian dari lelang yang sudah ngepir gitu. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, nak, kamu ini membuat malu saya di hadapan para pejabat. Maka kata anaknya, begitu juga bapak telah membuat malu saya di hadapan wali-wali Allah Ta'ala. Setelah itu pamit, kalau bapak enggak seneng dengan anak seperti saya yang sukanya itu pakai yang sederhana, ya sudah, saya tak pergi meninggalkan rumah ini saja. Artinya beliau kabur, ya bukan kabur, pamitan, enggak mau tinggal di istana lagi. Nah, kalau kita punya istri yang seperti itu, diajak rumah bagus enggak mau, kendaraan bagus enggak mau, uang enggak seneng, diajak pengen makan enggak usah, mendingan disedekahkan pada orang-orang, kita makan cukup karak saja. Kelihatannya siap apa enggak gitu. Kayak ikut doa yang di Al-Quran itu sudah sangat komplit. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi di akhir ada tambahan. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu pasangan. Maka bisa untuk doa seorang suami, bisa untuk doa seorang istri. Tapi di akhir doa itu ada tambahan, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ingin dijadikan pimpinan orang-orang yang takwa. Tentunya akan jadi pimpinan orang takwa kalau kebaikan itu komplit pada diri dia. Wallahu a'lam. Subhanallahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbahnya